Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi karmik. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasinya karmik. Jangan percaya tarotnya 100%, tidak boleh karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar di dalam tarotku. Kita langsung lihat. The Hierophant, the Emperor in the reverse. Wow. DM lagi nggak baik-baik aja ya, aku ngelihatnya. Karena ya keadaannya dihalangi oleh karmik ya. Jadi spiritualnya maskul ini lagi nggak nyatu, terutama dalam agama ya, karena kehalangan oleh karmik. 99 ya, ini perbuatan karmik sendiri ya, jadinya susah sendiri gitu loh, karena kan dia menghalangi kesuksesannya maskulin ya, yang mana sebenarnya sudah sukses dalam pekerjaan dan juga rumah tangga gitu ya. Tapi karena karmik menginginkan hal itu, pada akhirnya ya dia harus belajar menerima kesulitan, menerima ketakutan. Dia harus belajar hal itu. Apalagi DM sebagian sudah ada yang tidak bekerja ya, atau udah tidak baik jabatannya, mungkin udah nggak semulus dulu gitu ya. Kita lihat situasinya karmik. Ada The Hierophant, ada The Emperor. Wow guys, karmik, kamu dihantui atau ya diikuti oleh karma buruk kamu sendiri ya. Sorry to say, karena ini adalah perbuatan dari kamu sendiri dengan maskulin. Ada yang nekat nikah secara diam-diam ya. Wow, karmik. 9 of Swords, Page of Swords, 8 of Swords. Ya, kamu dihantui rasa ketakutan. Karena feminim di sini sudah nggak mau berdamai dengan karma yang sudah dijalankan. Jadi kayak nggak mau lagi jalanin karma yang kemarin udah diperbaiki bersama maskulin ya. Jadi feminim memang lebih obsesi pada dirinya dia sendiri sekarang ya. Udah nggak mau perbaiki karma dengan kembalinya maskulin gitu. Lebih baik perbaiki karma sendiri. Ini yang sedang dikerjakan oleh feminim ya. Dan feminim menjadi orang yang ya nggak mau lagi berdamai, memperbaiki karma orang gitu. Walaupun sebenarnya ada kaitannya gitu, tapi lebih fokus pada diri sendiri. Karmik, sebenarnya kamu dihantui ketakutan setiap malam ya, ketidaknyamanan, terus juga tidak tenang, bahkan takut rahasianya terbongkar ya.
kamu benar-benar mempelajari sifat egonya si maskulin nih sekarang ya. Setelah kamu menikah dengan maskulin, sekarang kamu ketakutan ya, dihantui rasa kecemasan, ya bahkan juga sakit secara fisik. Karmic, Seven of Swords. Ace of Swords. Five of Wands. Two of Cups. Situasi karmik. Wow, Three of Swords. Six of Swords. Wah, hai. Karmik, kayaknya kamu udah ngerasa deh kalau maskulin mantau feminim terus ya. Masih melihat perkembangannya feminim tentang koneksi ini. Akan banyak perdebatan di kehidupan kamu ya karmik. Dan ya ini karena salah satunya pengkhianatan dalam sebuah keluarga. Entah kamu sudah menikah sama dia secara diam-diam atau nikah siri ya. Masih ada perselingkuhan juga. Bisa kamu atau si maskulin yang berselingkuh. Aku ngelihatnya masih ada yang menyimpan kekasih lain. Hati-hati ya karmik. Dan di sini aku lihat karmik akan dikejar rasa ketakutan yang luar biasa, terutama tentang triparty ya. Karena kamu juga ngerasa kalau maskulin belum selesai hubungannya dengan orang lama, dengan feminim, belum selesai. Ya. Dan ya memang kamu memojokkan sih. Aku lihat nih menginginkan status pernikahan ya dengan DM. Dan gak masalah dijadikan istri siri atau suami siri gitu ya, simpanan lah ya. Tapi kamu ketakutan dia pergi dari kamu juga di situ ya, dan kamu merasa gak nyaman dalam sebuah hubungan setelah menjadi statusnya sah walaupun tidak secara negara ya. Perjalanan hidup kamu ini akan penuh dengan rasa kecemasan, ketakutan, bahkan juga sakit secara fisik karena pikiran ya. Dan maskulin ini akan selalu berdebat sama kamu. Hati-hati, perdebatannya juga sangat luar biasa, akan saling memfitnah, akan saling ya ada mengirim ilmu juga. Hati-hati ya karmik. Jadi kamu harus banyak belajar dari masalahnya DM ke feminim. Ya.
Karena kamu juga masih melihat kalau maskulin ini masih berpeluang ya untuk kembali kepada feminim. Wow. Ya, hubungan ini belum selesai. Maskulin masih ada yang harus dipertanggungjawabkan, terutama ya tentang janji dan juga tentang komitmen yang belum selesai, yang masih digantung. Salah satunya adalah masalah harta gono gini yang belum selesai. Ya, ini masih menggantung. Dan ya, feminim coba untuk menerima sih, walaupun diblok ya koneksinya atau komunikasinya dengan maskulin, karena maskulin lagi sibuk dengan kamu ya, lagi sibuk dengan kamu. Feminim sini coba untuk belajar dewasa, belajar menerima, belajar kuat, belajar tegar ya. Karmik. Aku ngeliat memang banyak pengkhianatan ya. Salah satunya adalah berbeda agama juga ini. Jadi energinya tidak enak ya, karena bertentangan ya. Dan maskulin di sini memang lagi fokus dengan egonya, hati-hati. Dia banyak amarah, banyak dendam, karena ya dia masih teringat dengan kisah masa lalunya. Dia merindukan hal itu dan dia juga merasa bersalah ya, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena kamu juga coba pertahankan maskulin ya dari feminim, jadi merebutkan gitu. Kamu cinta, kamu sayang sama maskulin, tapi perjalanan hidup kamu ini akan menuju ke dilema, sengsara, ya, ketakutan, enggak tenang. Aku ngelihatnya, karena feminim di sini sudah tegar, sudah optimis dengan kehidupan barunya. Ya, kita lihat dengan clarify-nya. Kita lihat dengan the Emperor in the reverse. Okay. The Queen of Cups. Two of Cups. Two of Swords. Maskulin emosional, egonya tinggi, saat ini lagi temperamental, hati-hati. Dia akan lawan siapapun. Kenapa? Karena dia udah gak bisa akses feminim lagi. Feminimnya sebagian sudah dia ngeblok koneksi ini, terutama spiritualnya ya. Berusaha untuk menerima kenyataan ya, kalau sesuatunya udah ending atau ya sudah harus diperbaiki dirinya sendiri. Dan aku ngelihat di sini banyak drama ya di antara kalian, karena ya maskulinnya juga masih berharap bisa kembali lagi dengan feminim nantinya. Ini masih perang ilmu juga ya, masih perang ilmu.
Karmik. Wow. Kamu sebenarnya udah tahu loh kalau maskulin ia merasa udah terbunuh dengan perbuatannya ketika mengikat kamu gitu. Kamu udah ngerasain gitu loh, banyak perdebatan sebenarnya sama maskulin, terutama tentang ketulusan cinta. Banyak drama yang terjadi ya di antara kalian nih nanti. Karena feminimnya aku ngelihat di sini energinya sudah siap menerima kehidupan baru ya. Terutama pasangan baru ingin sukses lagi masa depannya. Makanya maskulin masih mantau terus. Kita lihat 99. Ini angkanya, kartunya juga luar biasa ya, karmik. Menyeramkan. Kita lihat lagi. Nine of Wands, the Moon, Two of Wands, and the Fool. Karmik. Kamu akan mengambil rencana ya, lari dari drama yang kamu buat sendiri nih. Ini insting kamu mengatakan ya udahlah, mendingan kabur aja, ibaratnya gitu. Tapi nggak selesaikan nih dramanya. Dan sebagian juga ada yang mempelajari alam bawah sadar, nekat ya, ngambil resikonya dengan ilmu hitam. Hati-hati. Karmik, jangan lakukan itu. Kalau kamu tidak mau, kedepannya kamu akan sengsara sendiri. Tapi yang namanya orang kalau lagi dekat dengan setan, ya, kepuasan, ya, hati-hati. Karena maskulin di sini lagi mengumpulkan kesalahan kamu juga. Kenapa? Karena ini akan menjadi alasan dia untuk bisa perbaiki diri dan lepas dari kamu. So, this is up to you, ya. Kita lihat lagi. Karmik, kamu takut, kamu gelisah, kamu stres, ya, memikirkan ya tentang janji-janjinya maskulin, ya salah satunya ke kamu dan juga ke feminim ya. Kamu depression ini, tersiksa 2 kali, nggak nyaman. Dan kamu juga takut kalau maskulin ini controlling hidup kamu juga. Ya. Makanya kehidupan kamu malah arahnya ke luka hati kamu sendiri. Ya. Arahnya ke penyakit, entah itu penyakit hati atau penyakit fisik. Menyiksa diri kamu sendiri. Kita lihat 8 of Swords-nya. Karena kamu pun bermimpi. Dan itu gak membuat kamu tenang. DM balik sama kamu. DM balik sama feminim. Dan kamu pun ada rasa bersalah dengan orang lama kamu juga ya. Tuh, the High Priestess. Dihantui dengan permainan kamu sendiri, tipu dayanya kamu. Ternyata tidak
berjalan dengan mulus. Ya, ini menghantui kamu ya. Menghantui kamu. Dan itu menyiksa diri kamu. Ya, kamu sebenarnya sudah tahu kalau feminim udah ya mengetahui hubungan kalian. Bahkan feminim sudah menjujurkan. Ya, tidak menerima DM kembali gitu sebenarnya. Tapi DM-nya maksa ya, nantinya nih ingin kembali. Seven of Swords. Di dalam pernikahannya kamu ya, karmik, ini akan ada pengkhianatan karena DM masih ingin kembali. Tuh, berharap. DM berharap ya bisa reconciliation lagi, salah satunya karena anak, kedua ya karena dengan koneksi twin flames-nya tuh DM baru merasakan karma baiknya tuh sangat luar biasa ya. Makanya DM akan mencari masalah terus sama kamu nih agar bisa putus. The Star, the Knight of Wands, and the Knight of Wands and Page of Wands. Tuh ya. Nanti nih DM nih, karena kan ngerasa keblok ya komunikasi dengan feminim. Bahkan sebagian feminim sudah sengaja ngeblok gitu. Fokus dalam kehidupannya feminim sendiri ya. Udah bisa tegar hadapin segala ujian. Coba untuk fokus dalam spiritual. Makanya DM nanti akan mencari masalah sama kamu. Alasannya ya dia ingin bebas lagi. Dia ingin meraih cita-citanya, dia ingin meraih keinginannya, ya. Alasannya seperti itu. Dan itu membuat kamu nggak tenang, marah, kesal, bahkan kamu juga dibanding-bandingkan nanti oleh DM tentang feminim. Wow, perdebatan yang sangat luar biasa nanti ya, karmik. Jadi ini akan lebih hancur dibandingkan kisahnya maskulin dengan feminim ya, karmik. Kamu akan lebih hancur di sini. Aku lihatnya. Karena ya tertekan, terbebani dengan tanggung jawab kisah permainannya kalian yang sudah menghancurkan koneksi twin flames yang penuh dengan spiritual ataupun dengan keberkahan ya sebenarnya. Ini akan terulang lagi, bahkan lebih berat. Kehancurannya lebih parah. Ya. Kita lihat lagi Three of Swords-nya. Oke, aku ngeliatnya di sini karmik kamu coba untuk memberikan anak ya sama maskulin. Coba untuk jadi kayak sebagai tameng kamu ya, anak itu, biar kamu tidak ditinggalkan. Tapi ini malah membuat luka baru ya. Kamu tersiksa. Ya, kenapa? Karena janjinya maskulin tidak dipenuhi. Ya. Kita lihat Six of Cups-nya ya. Kenapa sih di antara kalian ada Six of Cups-nya, ada 2 lagi.
The Wheel of Fortune. Ya, memang sudah suratan takdirnya ya. Untuk dipertemukan kembali. Feminim sama maskulin nanti disatukan kembali. Ya, ini adalah doanya maskulin. Ya, doanya maskulin ini. Ingin dipertemukan kembali dengan feminim nanti. Dan kamu merasa sia-sia permainanmu. Terutama tentang ilmu hitam ya. Ini kebadi badanmu sendiri ini. Ya. Ya, doanya maskulin yang masih menggantung tentang ya keinginannya kembali lagi dengan feminim. Ini memang masih digantung oleh semesta. Tapi ini adalah doanya dia untuk dipertemukan lagi. Ya, feminim dengan maskulin. Dan karmik sebagian ada yang mencoba ya menjalin hubungan baru dengan orang baru. Dengan harapan ya diberikan anak agar tidak dilepaskan oleh maskulinnya feminim ya. Tapi ini malah menjadi bencana, dilema, kisah baru. Bahkan lebih parah hancurnya. Tripartinya juga lebih berat sakitnya. Ya, aku ngelihatnya. Dan maskulin ya kecewa ya. Kecewa dengan keputusannya yang sudah move on dari feminim. Karena dia melihat feminim sudah sukses. Ya, dengan ketegaran hatinya, dengan kebaikannya, kelembutannya. Ya, salah satunya memaafkan perbuatannya dia ke kamu gitu ya, bersama kamu gitu. Dan ditambah lagi feminim sudah sukses dengan spiritualnya. Langkahnya lebih baik. Ya, lebih teratur, lebih seimbang walaupun terkadang agak ya kadang masih ada ganjelan tapi enggak baper, enggak cengeng kayak dulu gitu ya. Ini doanya maskulin ya, karmik. Ingin kembali kepada feminim. Dia masih menggantungkan harapannya sama semesta agar dikembalikan. Dan untuk karmik, kamu memang coba mencari jalan, mencoba berhubungan dengan orang baru agar ya salah satunya entah itu masa depan tentang keuangan atau tentang anak ya. Karena kamu tahu kalau maskulin masih memikirkan tentang feminim secara diam-diam bahkan stalking juga ya. Di sini akan ada suatu kisah yang lebih sakit. Mau nggak mau kamu harus terima, mau nggak mau kamu harus menanggung beban tersebut walaupun ini menghancurkan kamu. Ya, karena maskulin akan mencari alasan untuk bisa bebas kembali. Ya, karena dia tidak mau kamu tahu kalau maskulin kembali ke feminim nantinya. Alasannya dia ingin ngejar cita-citanya, ngejar hawa nafsunya, ngejar kebebasannya dia. Di sini maskulin ya masih stalking ya dan berharap bisa kembali lagi kepada feminim karena dia merasakan banyak sekali keberkahan yang dia dapat selama berkoneksi dengan feminim ya. Karmik, kamu tersiksa atas permainan kamu sendiri dan ini menghantui kamu ya. Terutama tentang hal gaib ya. Kamu nggak nyaman, kamu juga dihantui rasa bersalah, tapi tidak bisa kamu akui ya. Dan kamu merasa nggak nikmat, merasa nggak nyaman karena kamu juga dikontrolling ya oleh maskulin, terutama dengan janji-janji manisnya untuk memiliki masa depan yang lebih baik sama kamu ya. Padahal di sini ya kamu sudah merasakan salah satunya setelah nikah secara sah agama bukan negara ya. Maskulin ya ada keinginan untuk kembali lagi nanti ke
feminim, tapi kamu coba untuk halangi hal itu ya. Kenapa? Ya karena kamu nggak mau merasa sia-sia dari perjuangannya kamu ya. Lakukan segalanya untuk dapatkan dia. Sebenarnya maskulin sudah tersiksa dengan perbuatan dia sendiri ya. Salah satunya dia sudah terbunuh dengan perasaannya dia, yaitu di blognya spiritualnya feminim ya. So kita lihat dengan oracle-nya. Aku nunggu azan dulu ya guys. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Sebentar ya guys. Spiritual growth, wow. Wow, oke. Oke, karmik, aku ngelihatnya kamu coba untuk menaikkan level kamu tuh dengan cara mencari cinta baru lagi ya. Jadi kayak kalau kamu mau naikin level kehidupan kamu ataupun secara spiritual untuk mencapai kebahagiaan kamu ya, kamu imbangi diri kamu tuh dengan mencari pasangan baru. Karena kamu butuh energinya. Dan di sini aku ngelihat ya, kamu orangnya menerima tentang keseimbangan itu salah satunya dengan cara punya pasangan. Kalau pasangan itu nggak baik ya kamu milih pasangan lain lagi. Itu yang kamu lakukan. Dan kamu nggak mau putus dari yang namanya kebahagiaan. Ya. Tentang kesenangan. Karena celebration ya, perayaan. Kamu nggak mau keputus dengan hal itu. Jadi ibaratnya kamu nggak mau susah. Ya. Kamu nggak mau susah, nggak mau sulit, nggak mau sendiri. Ya. Kamu memikirkan ya diri kamu sendiri, ya, dan kehidupan kamu yang membuat kamu seimbang adalah ketika ada orang lain lagi dalam hidupmu dan kamu bisa manfaatkan atau menggunakan energinya, spiritualnya dari seseorang tersebut, ya, untuk keperluan kamu sendiri. Jadi ya kamu tidak memikirkan efeknya ke dia bagaimana gitu ya, karena niatnya kamu hanya menerima keseimbangan buat diri kamu sendiri, ya. Aku ngeliatnya situasi karmik. Tuh. Sebenarnya kamu suka dengan hal-hal bau mistis juga ya, karmik. Walaupun kamu awalnya tidak mengakui gitu ya. Dan ya kamu selalu berbeda arah. Ya cintanya itu selalu dua cabang ya. Jadi kalau yang si A begini kelakuannya, kamu nyari yang berbeda dengan si A ya kelakuannya begitu.
Dan kamu memang lumayan rayuannya maut juga ya, karmik ya. Ya, kamu rayuannya maut juga. Manis ucapannya. Terkadang kamu kesal dengan kebahagiaannya kamu sendiri. Makanya kamu coba untuk cari cinta baru atau orang baru ya yang menerima kamu untuk mengimbangi kehidupan kamu sendiri. Kamu selalu menerima kabar apapun ya, yang penting bisa bahagiakan kamu akan menerima hal itu. Kalau nggak bisa bahagiakan, ya udah, kamu cari yang baru, itu kamu. Ya. Dan kamu kesel nih dengan seseorang, ya terutama dengan DM ya. Allahu Akbar. Nunggu komat ya. Oke, udah komat ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Oke, karmik, aku ngelihatnya kamu kesel mendengar kabar dari DM. Ini membuat kamu dongkol, padahal kamu inginnya ya kamu dijadikan prioritas juga oleh DM-nya seperti itu. Tapi ternyata nantinya enggak, dan kamu bingung nih caranya untuk bisa bahagia lagi ya. Salah satunya dengan mencari orang baru ya, aku ngelihatnya. Dan ya, karmik ini bermulutnya manis banget, janjinya juga luar biasa ya. Dan karmik hanya ingin bersenang-senang tuh ya, ketika pusing maunya senang-senang. Kalau batinnya lagi semeraut, lagi nggak enak, pengennya senang-senang ya di luaran sana dan mencari cinta baru. Nanti karmik nih bingung dengan kabarnya DM yang tidak mengenakan, terutama tentang perjalanan cintanya, karena ada spiritual growth. Jadi memang awakening spiritual yang akan menguji mereka ya. Nanti batinnya karmik ini kacau balau aku lihat ya, dan ini membuat ya dia dengan DM akan bermasalah aku lihat di sini. Dan ya karmik lagi mencari jalan yang lainnya ya, dengan orang baru, dengan alasan yang bisa menerima dia, padahal dia sudah jalan dengan DM ya, tapi ternyata tidak sejalan percintaannya. Ujian akan datang, maksudnya ketika mereka sudah diresmikan atau sudah satu rumah, itu ujiannya mulai berjalan. Ditambah lagi ketika feminim sudah mengetahui dan ikhlas gitu ya, mencoba perbaiki diri gitu, perbaiki karmanya untuk anak-anaknya gitu, itu ujian akan mulai datang ya, mulai mereka rasakan. Oke, so karmik, aku lihatnya ya kamu harus belajar menerima orang baru dengan keseimbangan, bahkan dengan ujiannya. Bukan hanya dengan kesenangannya saja kamu terima ya, tapi dengan ujiannya, kesulitannya harus kamu terima. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kamu, karmik. Tetap semangat, jadilah orang baik. Aku doakan karmik mendapati pasangannya lebih baik tanpa harus menyakiti orang lain, dan belajar menerima tentang kesulitan, memperbaiki, karena itu adalah perjalanan spiritual yang harus dilewati, yaitu mendapati kesulitan, mendapati kesusahan, ya kejahatan dari seseorang, karena menguji dan membersihkan dosa ya. Di sini menguji diri kita, apakah kita ikhlas, apakah kita pasrah, diam saja, atau tetap
ikhtiar ke Allah dan melalui orang yang bisa dipercaya dalam hal spiritual. Oke, untuk membantu mengembangkan energinya lebih baik lagi ke hal yang positif. Oke guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan skip iklan channel aku. Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.